kita pada pagi hari ini. Nah, kalian harus mempersiapkan diri ya. Kalian itu pertama, Alkitab, persembahan, dan alat-alat aktivitas. Oke adik-adik sekalian. Nah, sebelum kita mulai pada kita, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu pada pagi hari ini kami bisa menikmati hidup yang baik dari Tuhan. Tuhan yang baik, sebentar kami akan memulai ibadah online kami. Kiranya Engkau mengurapi dari acara dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami, dimanapun kami berada, Engkau mengurapinya Tuhan, agar kami bisa fokus dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, ini doa permohonan kami hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur padamu saja. Amin. Nah, kita bernyanyi Selamat pagi Bapak. Dengan semangat ya adik-adik. Nah, mari kita bernyanyi kembali lagi lebih semangat lagi ya, yaitu kita nyanyi Yesus itulah satu-satunya. Dia
firman Tuhan, mari kita angkat lagu pujian kita, yaitu Waktu Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari Minggu yang Kau berikan bagi kami. Kau begitu mengasihi kami, Engkau begitu memperhatikan kami. Kau begitu menyayangi semua anak-anak, perempuan, laki-laki, yang sudah besar, yang masih kecil, semua Engkau sayangi. Terpujilah namamu. Sebentar lagi kami mau mendengar firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu menyertai kami, memampukan kami untuk mengerti kata-kata-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati juga pendeta kami. Dalam nama Yesus kami datang kepadamu. Amin. Selamat pagi anak-anak Tuhan yang kami kasih, yang sedang bersiap-siap di depan HP-nya untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan sangat senang sekali lihat anak-anaknya yang lagi bersiap-siap mendengarkan firman-Nya. Senang sekali mendengarkan puji-pujian anak-anak yang dikasihinya. Jadi pasti tadi sudah bernyanyi kan? Sudah bernyanyi, sudah berdoa, sudah ganti baju, menyiapkan Alkitab di depannya masing-masing. Sekarang mari kita baca Alkitab kita sebentar. Yang diambil dari Matius 2 ayat 1 sampai dengan 10. Ayat Matius 2 ayat 1 sampai dengan 10. Pendeta akan membacakan
anak-anak Tuhan akan mendengarkan. Pendeta membaca di dalam bahasa Karo. Matius 2 ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Guru-guru iti murnari. Yesus tubuh ikuta Betlehem i tanah Judea. Asum Herodes jadi raja. Landek aksa kenca sierehma ku Yerusalem piga-piga kalak guru i timur nari. Nungkun guru-guru timur na ijakin raja kalak Yahudi simbaru tubuh sebab pidah kami bintang na i timur nari. Janah kami ngoreh guna nembah manbana. Magi kata sengget kal raja Herodes raskrina anak kuta Jerusalem. Maka ipupulung raja Herodes kerina imam-imam simbelin ras guru-guru agama Yahudi. Jenari nungkun ianina ijakin Mesias tubuh ngaloi kala nina ikuta Betlehem i tanah Judea sebab nggo isurat ke nabi okam Betlehem i tanah Judea abokam kuta sikitikna i daerah Juda sebab ibas kam nari rehma sekala pemimpin si mempermakani bangsa angku bangsa Israel kencang magi si katakan idilo Herodes guru-guru i timur nari alu erbuni-buni jenari isungkun nina ndiganai bintang mulai teridah kenca bagai isuruhna guru-guru laus ku Betlehem nina berkatlah janah pepayo alu mahuli ija ingan anak janah adi nggo kam jumpa beritakan man bangku gelah aku pe kujah nembah man bana kenca bagai berkat guru timur idah naka bintang si enggo idah na barenda i timur la tanggung riah na ukurna ngidaksa bintang erdalan arah lebena jenari ngadi tepat ibabo ingan anak demikianlah firman Tuhan. Anak-anak Tuhan yang begitu manis, begitu bersemangat. Hari ini tema kita adalah ahli. Ahli. Apa itu ahli? Ahli adalah orang yang mahir, yang paham sekali dalam suatu ilmu atau kepandaian. Misalnya ini adalah kayu. Ada ahli kayu. Ada ahli kayu. Jadi kenapa dia dikatakan ahli kayu? Karena dia paham sekali tentang kayu. Dia tahu mana kayu yang keras, mana kayu yang lunak, mana kayu yang cocok dijadikan rumah, mana kayu yang cocok dijadikan papan ukir. Dia tahu bagaimana membentuk kayu itu biar cantik, biar mahal harganya, biar berguna. Dia tahu dia semua. Itu tukang kayu. Kalau kita ingat-ingat cerita Yesus, Yesus adalah seorang tukang kayu. Seorang tukang kayu. Jadi dia tahu membentuk kayu itu supaya berguna. Itulah yang disebut dengan ahli. Jadi kalau kita ahli kayu, ini kayu yang sepanjang ini bisa kita gunakan untuk hal-hal yang berguna. Bukan hanya untuk kayu bakar, bukan. Siapa yang menjadikan ini untuk kayu bakar berarti dia bukan ahli kayu. Tapi kalau kita bisa olah ini menjadi sesuatu yang berguna, sesuatu yang mahal harganya, itu baru disebut ahli kayu. Jadi ada lagi tukang emas, berarti ahli emas. Dia bisa mengukir emas itu sehingga cantik, menarik, dan berguna bagi orang lain. Jadi tadi harganya 1 juta, setelah dia ukir menjadi 10 juta. Karena bernilai keahlian itu ahli. Jadi hari ini kita berbicara ahli. Ahli apa? Ahli apa yang kita bicarakan? Ahli kayu kah? Tidak. Ahli batu kah? Tidak. Jadi ahli apa? Ahli bintang. Ahli bintang. Atau sering kita sebut dengan orang Majus. Kalau bahasa Karo tadi guru timur. Jadi orang Majus itu siapa? Orang Majus itu adalah orang-orang yang ahli dalam perbintangan. Mereka berasal dari suatu sungai bukan sungai Belawan, tapi sungai Efrat yang
mendapatkan pengaruh dari ilmu astrologi dari warisan budaya Babel dan Persia. Ilmu astrologi, ilmu perbintangan, berarti ahli disebut astrologi. Di bintang, tahu kan? Bintang biasanya ada di langit pada malam hari. Tapi orang Majus tadi, ahli bintang tadi, dia bisa mengenali sesuatu. Ini lain bintangnya, malam ini lain bintangnya. Ini membawa berita baik, ini membawa berita istimewa ini. Ini bintang ini. Yang itu istimewa. Nah, kenapa? Kenapa dia tahu bahwa bintang yang dia lihat itu hari ini adalah istimewa? Karena memang dia ahli perbintangan, dia pelajari sangat mendalam mengenai bintang itu, sangat mendalam, sehingga apa yang terjadi? Sehingga dia tahu bintang ini memberitakan apa, bintang ini menceritakan apa, bintang ini berbicara soal apa. Dan ternyata bintang di timur itu mengatakan ada seseorang raja yang lahir, ada seorang raja yang besar, raja istimewa yang akan lahir. Jadi karena mereka sering mempelajari, maka mereka bisa mengikuti bintang itu, Mereka begitu penasaran. Karena apa? Karena bintang yang dia lihat hari ini bukan bintang biasa-biasa, tapi bintang yang sungguh istimewa yang disebut bintang dari timur. Jadi anak-anak Tuhan yang pintar, tentunya kepintaran yang dia miliki tidak dia sia-siakan. Kepintaran yang dia miliki, keahlian yang dia miliki, terus dia pakai, terus dia pergunakan. Sehingga dia ikuti bintang itu dan sampai di istana Raja Herodes. Dia pikir, oh mungkin ini rumah raja, ini istana raja. Mungkin di sinilah raja yang akan hadir itu, yang akan lahir itu. Dia pikir seperti itu. Dan dia tanya, di manakah seorang raja yang baru lahir itu? Di manakah seorang raja yang baru lahir itu? Mereka terkejut. Raja Herodes sangat terkejut karena dia tidak mau ada satu orang pun saingannya di dunia ini, satu orang pun tidak. Jadi pada saat ahli bintang itu, orang Majus itu, orang dari timur itu mengatakan, di manakah seorang raja yang lahir itu? Dan Raja Herodes langsung menyuruh ahli-ahlinya, orang-orang pintarnya, coba cari di mana raja yang akan lahir itu. Menurut Alkitab kita, menurut sejarah kita, menurut kitab suci kita. Dan mereka mencari, mereka cari terus sampai dapat. Mereka cari terus, ahli-ahlinya semua mencari. Dan akhirnya mereka menemukan, di manakah raja yang akan lahir itu, yang baru lahir itu. Nah, di ayat 6 dikatakan, Okam Betlehem i tanah Juda, labo kam kuta sikitikna i daerah Juda, sebab ibas kam nari rehme sekala pemimpin si mempermakani bangsaku, bangsa Israel. Siapa tahu di mana raja yang baru lahir itu? Iya, bagus, di Betlehem. Luar biasa. Jadi ahli-ahli Taurat mengatakan, hai raja yang baru lahir itu ada di Betlehem. Itu katanya di dalam kitab suci kita. Itu yang dinubuatkan para nabi-nabi. Itu katanya. Dan apa yang terjadi? Herodes membisikkan kepada kepada orang timur itu, orang Majus itu, ahli bintang itu. Apa bisik-bisiknya? Bisik-bisiknya, kalau engkau nanti sudah menemukannya, beritahu aku ya, katanya. Kalau engkau nanti sudah menemukan raja yang baru lahir itu, beritahu aku pun mau menyembahnya. Padahal bukan mau menyembah, mau membunuh. Tapi dia bahasanya manis, supaya apa? Ahli bintang itu nanti balik dari istananya lagi dan dia tahu di mana raja yang lahir itu. Jadi anak-anak Tuhan, orang Majus yang pintar tadi
terus berjalan, dan akhirnya dia temukan melalui bintang tadi raja yang baru lahir itu, yaitu Yesus. Dan dia menyembah, dia membawa persembahan yang bagus, yaitu emas, mur, dan kemenyan untuk dipersembahkan kepada Yesus. Jadi anak-anak Tuhan yang pintar, yang luar biasa, kalau kita lihat orang yang pintar tadi mempergunakan kepintarannya untuk memuji Tuhan, mempergunakan kepintarannya untuk mencari Tuhan, mempergunakan kepintarannya untuk menyembah Yesus, mempergunakan kepintarannya untuk memberikan yang terbaik bagi Yesus. Jadi apakah anak-anak Tuhan juga pintar? Iya, sudah pasti pintar kita semua. Pintar membaca, pintar berbicara, pintar belajar, pintar menyapu, pintar mengepel, pintar makan sendiri, pintar ganti baju, pintar mandi. Banyak kepintaran kita. Tetapi perlu kita ingat, semua kepintaran kita bukan untuk disombongkan. Seperti Raja Herodes tadi, Raja Herodes menyombongkan kepintarannya. Dia raja, dia pintar. Tetapi pada saat dia dengar bahwa ada raja saingannya, dia membunuh semua anak-anak di bawah 2 tahun. Di bawah 2 tahun. Jadi dia pakai kepintarannya untuk menghancurkan orang lain. Hari ini kita diingatkan, pakai kepintaran kita untuk memuliakan nama Tuhan, untuk memuji Tuhan. Jadi kalau kita pintar bernyanyi, pujilah Tuhan, pujilah Tuhan. Kalau kita pintar mengarang, karanglah cerita untuk menguatkan orang lain. Kalau kita pintar mengarang, kalau kita pintar belajar, pakailah untuk membantu orang lain, pakailah untuk masa depan kita, bukan dengan kesombongan, tapi dengan kerendahan hati. Jadi sekarang kita pikir-pikirkan, apakah kepintaranku dapat kupakai untuk memuliakan Tuhan? Kepintaran apa hari ini yang bisa kita pakai untuk memuliakan Tuhan? Mungkin sebentar lagi ada aktivitas dibuat guru kita, pakai untuk memuliakan Tuhan. Jangan curang, tapi pakai untuk memuliakan Tuhan. Inilah hasilku untuk memuliakan nama Tuhan. Inilah hasilku untuk meninggikan nama Tuhan. Nah, kan seperti itu, bukan untuk menyombongkan diri. Jadi hari ini kita diingatkan, belajarlah lebih banyak lagi supaya kita dapat menemukan Yesus dari pelajaran kita, menemukan Yesus yang luar biasa, menemukan Raja yang luar biasa dari pelajaran yang kita pelajari. Belajar dengan bagus, belajar dengan serius, supaya kita tidak dibodoh-bodohi. Orang Majus tadi, dia belajar dari bintang yang dia pelajari tadi, sehingga apa yang dia temukan? Seorang raja yang hebat, yang luar biasa, yang memberikan damai bagi dia, kesuksesan bagi dia. Kita pun belajar terus supaya menjadi seorang ahli. Ahli apakah? Bisa saja kita ahli kimia, bisa ahli matematika, bisa ahli sejarah, bisa ahli politik, dan bisa juga ahli yang lain. Jadi ahli apapun kita, semua kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi bagaimana caranya supaya kita jadi ahli? Rajin belajar. Tidak gampang dibodohi orang kalau kita ahli. Tapi kalau kita tidak ahli, gampang dibodohi orang. Mari anak-anak Tuhan, semua kita harus berjanji pada diri kita sendiri. Pikirkan sebentar, jadi ahli apakah aku nanti? Sebentar, pikirkan, jadi ahli apakah aku nanti? Sudah dapat? Kalau sudah dapat, mari kita sama-sama mengucapkannya. Aku nanti menjadi ahli titik-titik. Kalau jadi ahli matematika, ahli matematika. Kalau jadi ahli makanan, jadi ahli makanan. Kalau jadi ahli perdagangan, ahli perdagangan. Ahli penerbangan, ahli penerbangan. Mari kita ucapkan bersama-sama. Aku nanti akan menjadi ahli ini. Tuhan memberkati kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman yang kami dengar hari ini. Biarlah firman-Mu mengingatkan kami, menasihatkan kami, supaya kami benar-benar serius di dalam pelajaran kami, sehingga kami bisa menjadi ahli di dalam hal-hal tertentu yang dapat memuliakan nama Tuhan dan membantu orang lain. Terpuji Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus kami datang kepadamu. Amin.
Tuhan. Mari kita saatnya yaitu kita memasuki namanya persembahan kita. Kita angkat lagu pujian kita yaitu Hidupku Sekarang. Kita memasuki namanya doa sahabat yang dibawakan oleh Kak Fitri. Baiklah adik-adik, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini, buat kebaikan-Mu dan anugerah-Mu yang selalu baru kami rasakan, hingga kami menikmati berkat-Mu di hari ini, sehingga kami merasakan kasih-Mu di hari ini. Kami bisa bersuka cita Tuhan untuk memuji dan memuliakan walaupun kami mengikutinya dengan ibadah online di rumah. Tapi kami tetap percaya Tuhan, Engkau tetap memberikan semangat bagi setiap adik-adik kami yang mengikuti ibadah online. Mereka memberikan kesukacitaan Tuhan dan memberikan mereka kedamaian sehingga mereka memiliki kasih yang datangnya daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan sebagian dari firman. Biarlah firman yang ditaburkan di hari ini Tuhan, itu menjadi penuaian bagi kami setiap anak-anak-Mu, sehingga kami bisa melakukan dalam setiap kehidupan adik-adik kami, dalam kehidupannya pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, kami juga sudah mengumpulkan persembahan ini. Berkati persembahan ini Tuhan, walaupun dengan sedikitnya, tapi kami percaya Tuhan berkat-Mu tidak terhalang bagi kami, sehingga apapun yang kami miliki biar itu datangnya daripada-Mu saja. Terima kasih Yesus yang baik, kami berdoa buat keluarga kami, orang tua kami, dimanapun mereka berada, tetaplah Engkau memberikan kesehatan baginya, Engkau memberikan kesehatan dan kekuatan yang baru baginya, sehingga Tuhan apapun yang dimiliki, apapun yang diusahakan itu berasal daripada-Mu saja Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga buat adik-adik kami yang masih mau mengikuti pembelajaran online. Kami percaya Tuhan Engkau akan memiliki semangat bagi setiap adik-adik kami untuk mengikuti pembelajaran online, sehingga mereka bisa memiliki kedamaian, bahkan bisa memiliki semangat yang baru untuk bisa memulai segala hal yang dipelajari dari setiap sekolah yang mereka miliki. Terima kasih Yesus, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwasanya tangan-Mu tidak akan melepaskan dari bangsa dan negara kami. Kami percaya Yesus Engkau akan memulihkan keadaan bangsa dan negara kami, mulai dari perekonomian, kesehatan, bahkan kami percaya Tuhan Engkau akan memulihkan kembali bangsa dan negara kami dengan kedamaian dan sukacita yang datangnya daripada-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami juga berdoa setiap kegiatan kami di gereja, biarlah Tuhan yang memberkati Tuhan setiap hal yang dilakukan oleh pendeta kami, pertua dan diaken kami setempat. Kami percaya Tuhan bahwasanya
tangan-Mu dan pengasihan-Mu yang meliputi setiap kegiatan yang mereka miliki. Kau akan mencukupkan dan Kau akan melengkapi setiap apa yang mereka butuhkan. Terima kasih Yesus yang baik. Kami tidak luput dari salah dan dosa. Kami mohon ampun Tuhan. Kiranya berkat yang Tuhan berikan bagi kami tidak terhalang. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa kami, hanya di dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Amin. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita angkat pujian kita bersama-Mu Bapa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, bersama-sama nama kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari mara jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan memberikan damai kepada kita. Amin.
kita memasuki namanya aktivitas kita di minggu ini. Nah, aktivitas kita dibawakan oleh Kak Dora. Halo adik-adik, selamat hari Minggu untuk kita semua. Nah, hari ini kakak ingin membawa aktivitas kita pada minggu ini. Nah, untuk itu adik-adik bisa dengar ya apa sih aktivitas kita pada hari ini. Nah, kakak mulai dari kelas kecil dulu ya. Nah, ini adalah gambar benda-benda penerang yang ada di langit. Nah, ini ada matahari, ada awan, ada bulan, dan juga ada bintang. Nah, adik-adik kelas kecil bisa menggambar benda-benda penerang ini di kertas HVS, dan kalian juga bisa mewarnainya dengan krayon ataupun pensil warna kalian. Nah, dan juga penilaiannya itu adalah menarik, rapi, dan bersih. Dan juga adik-adik mengirim hasil pengerjaannya itu berupa gambar. Nah, untuk kelas tanggung itu ada pantun. Nah, kakak baca ya pantunnya ini apa. Bukit berbaris banyak batunya, di padang datar kita bertemu. Main game ada waktunya, kerjakan dahulu PR dan tugasmu. Nah, pantun kita pada hari ini yaitu temanya tentang belajar. Nah, adik-adik kelas tanggung bisa membuat pantun yang bertema belajar, dan kalian bisa mengerjakannya di kertas HVS, dan kalian bisa mengirimnya berupa gambar ke WhatsApp kita. Dan juga untuk kelas remaja, kelas yang terakhir, nah ini ada slogan. Nah, kakak baca slogan yang kakak buat. Ayo raih masa depan yang cerah melalui pendidikan berkarakter. Nah, adik-adik kelas remaja kalian bisa membuat slogan dengan tema pendidikan. Kalian bisa membuat slogan ini dengan semenarik mungkin, dengan sekreatif kalian, dan juga kalian bisa mengerjakannya di kertas HVS dan kumpulkan berupa gambar. Dan juga jangan lupa ya adik-adik, pengiriman aktivitas kita sampai batas jam 3 sore. Nah, sekian untuk aktivitas kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.